Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah menjadikan salat bagi kita rabita, penghubung antara kita dengan yang menciptakan kita. Kalaulah tidak Allah Ta'ala ciptakan salat, maka hubungan kita dengan Allah akan terputus. Maka Allah Ta'ala dengan kemahakuasaannya menjadikan salah satu kewajiban bagi kita salat yang tadinya berjumlah 50 kali sehari semalam, kemudian setelah diminta diringankan oleh Allah Ta'ala menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Kenapa ibadah salat yang kita kerjakan disebut salat? Kenapa tidak dikatakan ruku', i'tidal, sujud? Kenapa tidak disebut dengan nama yang lain? Ya kan? Misalkan disebut nama asal-asal, misalkan rumah, misalkan tujurum, atau yang lain, istilah-istilah yang lain. Karena istilah salat itu sendiri sudah dikenal di kalangan orang-orang Arab pada masa itu dengan pengertian maknanya doa. Jadi kalau orang itu sedang berdoa, mereka menyebut dengan istilah salat. Nah, maka itu disebutkan juga oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Salatlah engkau ke atas mereka. Jadi ini kan kalau kita menafsirkan ayat surat At-Taubah ayat 130 ayat 103 ini, kalau tidak memahami makna yang dimaksud daripada perintah tersebut, kita akan mengambil kesimpulan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk sholat ke atas mereka. Bukan itu maksudnya. Jadi kita melaksanakan sholat kepada Allah, bukan kepada orang lain. Nah, jadi maknanya apa? Sholatlah ke atas mereka. Sesungguhnya sholatmu itu sakanun lahum, menjadi penenang untuk mereka. Jadi makna solat di situ bukan solat pengertian secara fikih syariat, tetapi makna solat bermakna secara logah, secara logat, artinya secara bahasa. Dan artinya apa maknanya? Yaitu doa. Jadi solat dengan makna doa. Jadi perintah Allah Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad untuk solat kepada mereka, karena sesungguhnya solatmu ya Muhammad kepada mereka itu menjadi ketenangan untuk mereka. Maknanya bukan sholat, ruku', sujud, i'tidal, itu bukan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, bukan. Tapi yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah doa. Doakan olehmu ya Muhammad untuk mereka, karena sesungguhnya doamu untuk mereka menjadi penenang bagi mereka. Jadi makna sholat yang dikehendaki situ bukan sholat secara istilah syariat, tetapi secara bahasa. Sedangkan pengertian sholat yang kita kenal, apa arti salat yang kita kerjakan setiap hari semalam ini, sehari semalam? Ya aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Dia adalah ucapan perbuatan yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam.
Jadi Nabi itu menerima wahyu pertama kali umur 40 tahun, tapi Nabi nggak pernah sholat 5 waktu. Sejak di umur 40 tahun Nabi tidak sholat 5 waktu. Kemudian tahun kedua Nabi diangkat menjadi Nabi, Nabi tidak sholat 5 waktu. Tahun ketiga Nabi juga tidak sholat 5 waktu. Tahun keempat juga Nabi tidak sholat 5 waktu. Tahun keberapa Nabi sholat 5 waktu? Itu ada kisahnya itu. Ada yang mengatakan 5 tahun sebelum Hijriah. Jadi kalau hijrah Nabi itu 13 tahun, Nabi di kota Mekah. Berarti 3 tahun sebelum Nabi hijrah, itu mundur. Berarti kalau 13 kurang 5 berapa? Berapa adalah? 9, 10, 11, 12, 13, 8. Pada tahun yang ke-8 barulah diperintahkan untuk mengerjakan sholat full time. Mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi Nabi nggak sholat zuhur, Nabi nggak sholat asar secara full time itu tidak ada. Yang ada kewajiban pada waktu itu Nabi hanya melaksanakan sholat tahajud. Jadi tahajud itu adalah sholat fardu bagi Nabi. Sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu. Tidak. Sedangkan disyariatkannya sholat 5 waktu itu, sholat yang fardu 5 waktu itu disyariatkan dengan dalil yang jelas. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma'. Sepakat ulama, ini tidak ada konflik di kalangan para ulama. Semua sepakat, baik Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, semuanya sepakat mengatakan bahwa sholat itu 5. Tidak, sholat itu 5 berdasarkan dalil yang 3. Apa dalil yang 3? Al-Quran, sunnah, dan ijma', kesepakatan ulama. Adapun qiyas itu menurut Syafi'i dan Maliki. Tapi yang lain tidak mengakui qiyas. Ada yang mengakui istihsan. Ada yang mengakui juga amal ahlu Madinah. Amal ahlu Madinah itu menjadi hujjah. Amal-amal ibadah orang-orang ahli Madinah, penduduk kota Madinah itu kan generasi turun-temurun dari para sahabat. Jadi apa yang mereka kerjakan orang-orang penduduk Madinah berarti bisa dijadikan hujjah, dalil untuk menetapkan hukum syariat. Itu dijadikan dalil oleh siapa? Imam Malik. Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i tidak pakai itu. Imam Syafi'i tidak pakai. Makanya tidak semua hujjah itu ittifaq ulama untuk dijadikan sebagai rujukan dalam menetapkan hukum. Apa yang menjadi kesepakatan? Itu Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Itu 3 tuh. Nah, kalau kita melihat dari sisi perbandingan mazhab di kalangan para ulama yang 4 ini, maka tentang kefarduan sholat 5 waktu, kewajiban sholat 5 waktu ini, sepakat 4 mazhab tersebut berdasarkan 3 dalil yang mereka sendiri sepakat juga tidak ada selisih 3 dalil tersebut. Nah, pertama apa? Alkitab, Al-Quranul Karim. Faqauluhu ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah kalian diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melainkan beribadah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala dengan jalan yang lurus dan menegakkan sholat fardu, menunaikan zakat. Demikian itu merupakan agama yang benar, agama yang lurus. Jadi inti daripada kehidupan kita di dunia ini adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi manusia kalau tidak ibadah berarti tidak ada manfaat. Ada orang hidup di dunia nggak punya ibadah, berarti sama seperti orang masuk kantor nggak dapat gaji. Maka dikatakan ibadah itu faedatul umri. Ibadah itu faedah daripada umur. Kalau orang tanam kayu, batang kayu, kemudian di akhir tahun dia berharap tumbuh buahnya, tapi buahnya nggak punya hasil, maka rugi dia. Karena dia sudah tanam, dia kemudian pupuk, kemudian dia jaga, dia rawat, tapi kemudian buahnya tidak dia peroleh. Tapi kalau orang manusia, apalagi dia muslim, dia tahu sholat itu kewajiban, lantas sholat ini diremehkan atau bahkan ditinggalkan, maka tidak ada manfaat hidupnya tersebut, sia-sia hidupnya, percuma hidupnya. Karena kenapa? Tadi sudah disebutkan tadi,
Tidak kalian diperintahkan hidup di dunia ini kecuali untuk ibadah. Nah, kemarin kita sudah bahas juga dulu pada pertemuan yang lalu, sebulan yang lalu, masih ingat saya, bahwa ibadah itu terbagi pada dua, ibadah yang mahdhah, yang diatur tata cara ibadahnya oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak diatur. Ibadah yang tidak diatur mana? Bukan di luar sholat tapi bernilai ibadah, di luar zakat tapi bernilai ibadah, di luar puasa tapi bernilai ibadah, di luar haji, di luar aturan-aturan aktivitas lahiriah nampak itu perbuatan, bukan perbuatan ibadah, tapi bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Orang duduk di warung kopi, apa bedanya dengan orang duduk di dalam masjid? Apa bedanya? Apa beda? Beda tempat kan? Ini kita duduk dalam masjid nih. Apa beda dengan orang duduk di warung mie? Bedanya kan tempat. Lantas apa yang membuat kita lebih mulia di dalam masjid dibandingkan mereka yang duduk di warung mie, warung kopi, atau pos ronda? Apa yang membedakannya? Yang membedakan niat. Karena bapak-bapak datang ke sini kan bukan untuk main kartu di sini. Ada yang datang ke sini datang niat untuk main domino. Ada yang datang ke sini niatnya untuk datang main judi online. Atau sekedar untuk nonton Cristiano Ronaldo. Nanti kita buat wifi di sini, kita buat layar televisi, ada channel apa? Televisi di situ, siaran Eropa, Euro. Televisi, biar ramai masjid. Jadi itulah yang membedakan, karena sejak dari awal bapak-bapak datang ke sini itu tujuannya untuk mengaji. Dan mengaji adalah salah satu jalan untuk memakmurkan masjid. Nah, masjid ini jangan ala taj'alu masajidakumul maqabir, kata Nabi. Jangan jadikan masjid-masjid kalian itu seperti kubur. Termasuk orang yang menjadikan masjid itu seperti kubur. Masjid dibuat seindah-indah mungkin, dihias seindah-indah mungkin, orang berlomba-lomba bersedekah tapi malas ibadah. Betul nggak kira-kira itu? Kalau diajak kita masyarakat muslim untuk sedekah membangun masjid, oh paling rajin, paling yakin. Tapi giliran diajak untuk ngaji paling malas. Giliran diajak untuk salat berjamaah paling malas. Padahal apalah gunanya? Ini yang kadang-kadang salah ditafsirkan begini, Bapak. Salah satu amal jariyah, amal yang kadang-kadang yang akan membawa orang itu sampai ke dalam liang lahat, amalnya itu tetap mengalir meskipun dia sudah meninggal dunia, adalah membana masjidan fi dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Nabi begitu, barang siapa yang membangun masjid di dunia, Allah akan bangun untuknya rumah di surga. Maksudnya istana, bukan rumah biasa. Itu janji Allah Ta'ala. Maka orang berlomba-lomba membangun masjid. Apakah pertanyaannya membangun masjid mulai dari pondasi sampai atap dia sendiri yang bangun? Bukan. Orang yang membangun masjid itu seikhlasnya, semampunya. Kalau dia orang kaya, ya nggak mungkin kan dia cuma sedekah 1 sak semen. Kalau dia orang mampu, minimal ya berapa juta lah dia sumbang. Tapi yang menjadi pertanyaan, sesudah dia menyumbang, apakah cukup dengan menyumbang? Ini yang jadi fenomena kita masyarakat kaum muslimin, khususnya di Aceh. Aceh nih ya. Aceh. Saya bilang Aceh, kenapa Aceh? Aceh ini luar biasa, Bapak. Cuma Bapak sekali-kali main kampung nanti ke Papua, ke Ambon, ya kan? Ke Manado, Toraja. Itu nanti Bapak menangis di sana. Kenapa masjid di sana itu kayak dapur, kayak tempat gudang. Masjid itu kayak apa ya? Jelek sekali masjid-masjid di sana. Maka ketika umat muslim sampai ke Aceh, mereka, wah, Masya Allah, luar biasa, indah kali. Jadi ketika mereka melihat dari luar masjid yang luar biasa besarnya, mereka nggak pernah tengok ke dalam. Isinya berapa banyak orang yang dalam itu, yang sujud, yang rukuk, yang meramaikan masjid. Jadi artinya apa? Ketika kita menyumbang masjid, bagaimana juga caranya agar kita juga turut meramaikan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid Allah Ta'ala, tidak akan mungkin orang yang memakmurkan itu kecuali pasti orang-orang yang beriman kepada Allah dan yakin dengan datangnya hari akhirat. Jadi orang-orang ini saja yang khusus. Kenapa mereka mau memakmurkan masjid? Apa manfaatnya duduk di masjid cuma duduk dengar orang ceramah? Apa manfaatnya duduk di masjid cuma duduk ikut imam ruku, imam sujud? Apa untungnya duduk di masjid? Tidak ada lebih. Bagi mereka yang tidak memahami hakikat daripada keutamaan ibadah.
Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketenangan hati itu akan kita dapat kalau kita mengingat Allah. Dan inti mengingat Allah Ta'ala adalah fi baitillah, adalah di rumah Allah. Maka kita tidak akan dapat kesempurnaan mengingat Allah Ta'ala itu kalau kita berada di warung mie. Itulah yang membedakan. Kenapa beda antara orang yang duduk di dalam masjid dengan orang yang duduk di warung kopi, antara orang yang duduk di dalam majelis taklim dengan orang yang duduk di warung mie. Itulah yang membedakan. Tetapi setan tidak berhenti. Ketika bapak datang ke sini niatnya sudah betul-betul nih niat untuk ikut pengajian, betul-betul nih niat untuk hadir salat berjamaah. Tuh setan tuh datang, bagaimana caranya supaya dia ini tidak mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Niat sudah lurus, tapi bagaimana supaya dia dilencengkan agar niatnya itu menyimpang daripada tujuan untuk mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Yang intinya tujuannya adalah untuk takarrub, mendekat kepada Allah. Bagaimana supaya caranya dia itu tertipu? Maka masukkanlah bisikan-bisikan dalam syaitan. Syaitan memasukkan bisikan dalam pikiran, dalam hati kita. Ketika kita datang ke sini, maka kita merupakan orang-orang yang soleh. Maka kita kemudian menganggap diri kita itu lebih soleh dari orang-orang yang lain. Menganggap diri kita itu lebih alim dari orang yang lain. Menganggap diri kita itu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan orang yang lain. Nah, ini sudah masuk di dalamnya syirik. Syirik yang dimaksud di sini bukan syirik. Syirik terbagi dua. Syirik yang pertama syirik khafi, yang kedua syirik jali. Syirik khafi adalah syirik yang kecil. Syirik jali syirik yang besar. Justru kata Nabi, yang Nabi takuti bukan yang besar, tapi yang ditakuti oleh Nabi syirik yang kecil. Kenapa yang kecil ditakuti sama Nabi? Ya mestinya yang besar dong. Mestinya yang besar yang ditakuti oleh Nabi. Kenapa yang kecil malah ditakuti oleh Nabi? Kalau jali yang besar itu udah nampak dia orang kafir. Orang Kristen jelas dia nggak akui satu-satunya Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Betul Allah Ta'ala Tuhan, tapi Tuhan Bapa. Allah Ta'ala punya anak, ya kan, Tuhan Yesus, ya kan. Kemudian dari kalangan yang lain menyembah juga Bunda Maria. Allah Ta'ala Tuhan juga, tapi Bunda Maria adalah Tuhan juga, karena melahirkan Tuhan, maka dia juga Tuhan. Yahudi demikian juga mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan, tetapi Uzair adalah anak Tuhan. Nggak jauh beda juga dengan Nasrani. Maka kalau mereka sudah meyakini hal demikian, maka keluarlah mereka dari Islam. Jelas kalau mereka sudah keluar dari Islam, maka antara kita dengan mereka dapat kita pisahkan. Antara kita dengan orang-orang Nasrani dengan orang Yahudi dapat kita pisahkan. Dan meskipun kita sama-sama yaitu menyembah yaitu Tuhan Allah, tapi Tuhan Allah menurut akidah mereka bukan tauhid. Tuhan Allah menurut kita bersifat dengan tauhid, esa zatnya, esa sifatnya, esa af'al perbuatannya. Nah, ini jelas perbedaannya jelas. Yang jadi masalah adalah orang-orang mukmin tetapi musyrik. Orang mukmin musyrik. Yang gimana ya? Ba'ar. Ada orang mukmin tapi musyrik. Ba'ar. Nah, itu namanya itu casing doang. Casingnya muslim tapi hatinya musyrik. Apakah orang-orang ini keluar dari keimanan? Tidak. Orang-orang ini tidak keluar dari keimanan. Mereka tetap mukmin kepada Allah Ta'ala, tetapi ibadahnya tidak berguna. Maka hati-hati. Orang mukmin ahli ibadah, tapi ibadahnya tidak berguna. Bagaimana itu? Ya, orang mukmin yang beribadah mengharapkan bukan keridhaan Allah Ta'ala, bukan untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, tetapi mengharapkan pujian dan balasan dari selain Allah Ta'ala. Dah, panitia masjid hati-hati. Ya. Mulai dari muazin, imam. Ya, hati-hati. Karena kalau kita datang ke masjid tujuannya supaya dapat gaji udah batal dah. Muazin nih, yang biasanya apalagi sudah PJ baru sekarang kan kasih naik lagi gaji muazin kan. Wah, tambah rajin nih. Jadi itu tambah rajin itu motivasinya apa? Kenapa kemarin muazinnya kemarin datangnya tuh malas-malas, sekarang udah naik gaji tambah rajin, berarti ada apa tuh? Jadi dia azan itu niatnya untuk gajinya, itu hati-hati. Bisa nggak ada guna azannya. Begitu juga orang sholat, begitu juga imam. Imam Masjid Agung tinggi gajinya, gitu.
Nggak tahu kita imam masjid di sini nih. Musola kita besar nggak gajinya nih? Masjid kita nih besar gajinya nggak? 5 juta sebulan? Nggak ada gaji. Free. Aduh, sedih juga kita ya. Tapi ikhlasnya betul tuh. Kalau free, tapi imamnya rajin datang sholat, berarti ikhlasnya itu sempurna. Tetapi dia nggak digaji ya. Ada kalau orang digaji itu bisa tergiur sehingga ibadahnya bukan mengharapkan betul-betul keridhaan Allah Ta'ala. Karena dia tanggung jawabnya bukan karena sudah menjadi tanggung jawab dia sebagai orang yang ditunjuk sebagai imam, tapi tanggung jawabnya karena dia digaji. Itu menjaga kesucian hati kita. Jangan sampai kemudian hati kita ada selain mengharapkan keridhaan Allah dalam beribadah. Bukan berarti tidak boleh digaji. Kita bersyukur ada perhatian dari takmir masjid dan dari masyarakat, apalagi pemerintah memberikan insentif kepada muazzin, kepada siapa lagi? Imam, kepada yang fardu kifayah tuh, yang mandiin jenazah saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Tapi itu niat, hati-hati. Jaga betul-betul agar jangan sampai kita berbuat tetapi tidak bermanfaat di sisi Allah Ta'ala. Nah, ini yang perlu diperhatikan bagi kita ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang kemudian mendapatkan intensif tersebut yang bersifat materi saja. Padahal harap balasan pahala di sisi Allah Ta'ala itu balasannya tidak terkira, jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi kita ibadah, itu inti daripada ibadah adalah mengikhlaskan hanya untuk Allah Ta'ala. Apa yang kita kerjakan adalah untuk semata mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Dan inti dari ibadah yang paling utama itu adalah salat. Maka dikaitkan di sini, kalian tidak diperintahkan hidup di dunia ini melainkan untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah di situ dijelaskan yang pertama sekali, wa yuqimus sholata, mendirikan salat. Mendirikan salat. Tegakkan solat. Kenapa disebut tegakkan solat? Karena solat tidak boleh duduk. Karena solat tidak boleh tidur. Karena solat tidak boleh jongkok. Ini orang ada solat nih, dia mampu berdiri, kemudian dia berdirinya tidak lurus. Ini tumit lututnya itu lutut yang ada tempurung tuh. Dia Dia tekuk. Tidak sah solatnya. Kenapa tidak sempurna berdiri? Karena yang dimaksud solat di sini bagi orang yang mampu berdiri adalah intisabu qa'iman, berdiri tegak lurus. Maka solat sambil bersandar tidak boleh. Orang solat nih kebetulan lagi di belakang tiang, kayak abang nih misalkan lagi duduk kan nyandar ke belakang tiang tuh. Kalau abang sedang diri solat, kira-kira sah nggak? Nggak boleh, nggak sah. Kenapa? Intisabnya tidak sempurna, berdirinya tidak lurus. Masalah kepala itu tunduk ke bawah, itu sunnah. Boleh nggak menghadap ke depan? Boleh. Tapi yang afdal adalah menundukkan pandangan mata ke bawah. Kenapa? Karena untuk membatasi pandangan mata kita, jangan melihat kepada yang di sekitarnya. Hanya khusus untuk melihat yang di bawah tempat sujud. Kenapa? Karena untuk supaya hati kita bisa konsentrasi mengingat Allah Ta'ala. Maka bapak-bapak kalau sholat misalkan kan, sholat di kantor. Sholat di kantor nih, boleh nggak sholat di kantor? Boleh. Inna ardallahi wasi'ah, bumi Allah Ta'ala itu luas. Di mana saja sholat boleh. Yang penting jangan di tempat-tempat yang bernajis, tempat kotor, tempat yang tidak suci. Karena kita sholat menghadap kepada Allah Ta'ala ada 3 syaratnya. Yang pertama apa? Suci badan. Kedua apa? Suci pakaian. Yang ketiga apa? Suci tempat sholat. Tempat sholat suci, badan kita suci, pakaian kita suci. Disitulah boleh kita sholat. Nah, di kantor boleh. Di kantor boleh. Di minimarket boleh nggak? Mal-mal di Jakarta itu musholanya di atas lantai 3. Di Medan begitu juga kan? Nggak masalah, sholat di mana saja. Dibuat mushola di mana saja, nggak masalah. Dimanapun aynama tuwallu fathamma wajhullah, dimanapun kalian berada, maka di situ kalian bisa untuk mengingat Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang ingin saya sampaikan tadi itu, ketika seseorang sholat di tempat yang tidak ada batasannya, ya misalkan nih kita sholat di ruang tamu di rumah kita dan anak-anak kita bermain, maka dianjurkan untuk meletakkan pembatas di depan kita. Untuk apa? Agar kita fokus hanya sebatas pembatas itu pandangan mata kita. Kenapa kita pakai pembatas? Supaya jangan lagi lihat di atas pembatas itu. Dan orang yang lalu lalang pun tahu, itu jangan langkahi, karena itu batas tempat sujud. Kalau bapak-bapak sholat misalkan di dalam rumah, maka sangat afdal bapak-bapak sholat itu langsung ke dinding.
Ini misalkan di masjid lagi kosong nih, nggak ada orang di saf terdepan. Bapak-bapak pilih sholat di mana? Di situ, atau di sini? Di sini afdal, karena langsung ke dinding. Kenapa? Di depan dinding nggak ada yang lain. Tapi kalau bapak sholat di situ, ya kan? Bapak pandangan mata kiri bisa tengok ke sana, mata kanan bisa tengok ke sana, dan di depan bapak ada meja, ada bunga, ada ini segala macam terlihat sama bapak. Maka apa yang terlihat itu terpikir, apa yang terpikir itu mengganggu hati. Maka sholatlah kalau kita berada di tempat yang ramai begitu, maka sholatlah langsung menghadap ke arah dinding, gitu. Untuk tujuannya apa? Untuk supaya tarkis, untuk supaya pandangan mata kita itu hanya tertuju pada satu tempat, ialah tempat sujud. Dan itu tujuannya untuk apa? Agar kita bisa merasakan kehadiran Allah Ta'ala ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, seseorang yang sholat tapi tidak merasakan kehadiran Allah Ta'ala, maka sholatnya itu bangkai. Bapak, itu mayat. Ada mata tapi nggak melihat, ya kan? Ada telinga tapi nggak mendengar, ada mulut nggak bisa bicara, tangannya masih ada tapi tidak bisa lagi memegang, kakinya ada tapi tidak bisa lagi berlari. Mayat. Sholat begitu juga. Sholat yang tidak ada khusyuknya, sholat itu pun mayat. Makanya bau bangkai sholat itu. Cuma kita nggak cium. Ada orang sholat di samping kita, tapi satu pun nggak ingat Allah. Mulai takbir sampai salam nggak ingat sama Allah. Maka tuh bangkai itu. Maka itu disebut dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina wa yamna'unal ma'un. Orang yang sahun itu masuk di dalamnya orang yang yura'un. Salah satu kriteria orang yang lalai dalam sholat, dia tidak mengingat Allah Ta'ala, sedetik pun tidak mengingat Allah Ta'ala. Bahkan dia mengharapkan disanjung-sanjung, dipuja-puja setelah dia melaksanakan ibadah sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi ibadah kita ini harus kita bersihkan betul-betul untuk mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Jangan isi selain Allah Ta'ala. Ini yang ingin disampaikan. Kalau kita mau beribadah, semua bisa ibadah. Tetapi orang yang beribadah, yang betul-betul dalam ibadahnya yang diterima oleh Allah Ta'ala, innallaha la yakbalu min amalil abdi illa ma khulisa lahu. Allah Ta'ala tidaklah menerima dari amal ibadah seorang hamba terkecuali ibadah yang dibersihkan hanya untuk Allah Ta'ala. Jadi kalau seandainya masih ada di situ takaburnya, masih ada sum'ah bangganya, masih ada riyaknya, masih ada ujubnya, maka batallah amal ibadah kita. Maka orang yang masuk surga tidak akan masuk ke dalam surga kalau ada kibru min dzurratu min kibir. Dzurratu min kibir itu artinya sekecil debu. Kalau debu masih besar tuh, ada kecil lagi dari debu. Ya, atom, di bawah atom lagi itu. Apa yang paling kecil itu? Yaitu kibir, yaitu sombong. Orang yang ada dalam hatinya setitik sombong, kalau ada benda yang paling kecil itu ada dalam hati kita dan namanya itu sombong, tidak diizinkan dia masuk ke dalam surga. Artinya harus dibersihkan dulu dalam neraka. Maka kita minta tolong kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala ikhlaskan ibadah kita. Dalam beribadah kita harus ikhlas. Tapi ikhlasnya kita minta pada Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala tolong agar kita berbuat ikhlas. Karena kita tidak bisa ikhlas kalau Allah Ta'ala tidak menolong kita untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada orang bertanya, Bapak, nih misalkan ada orang nanya nih ke kita, ada orang kasih bantuan ke kita ya. Ada orang kasih bantuan ke kita. Ini datang bapak nih. Kemudian dia bawa apa? Dia bawa bandrek. Ya, malam ini ada yang bawa bandrek kan? Enggak kan? Kalau ada, alhamdulillah. Terus ketika dikasih ke bapak bandrek, bapak terima. Bapak ucapkan ke saudara yang kasih bandrek, terima kasih. Kemudian bapak tanya, ini ikhlas kan? Dijawab sama ikhlas? Kira-kira ikhlas enggak tuh? Ikhlas enggak? Orang yang ngasih bandrek tadi ngasih ke kita, kemudian kita nanya ke dia, Bapak ngasih ke saya ikhlas? Dijawabnya ikhlas. Ikhlas enggak tuh? Ya. Jadi orang yang ikhlas itu kalau masih ngaku ikhlas belum ikhlas. Orang ikhlas
Kalau masih ngaku ikhlas, belum ikhlas. Jadi gimana jawabnya? Hah? Ya jawabnya seperti itu juga, tetap ikhlas. Tetapi dalam batin kita tetap berharap kepada Allah Ta'ala agar keikhlasan kita ini betul-betul ikhlas. Itu. Karena orang yang sudah ikhlas belum tentu ikhlas, Bapak. Maka kita selesai sholat, selesai zakat, selesai haji, selesai puasa, bukan bangga kita dengan ibadah kita, justru takut kita kepada Allah. Takutnya apa? Takut ibadah ini nggak diterima sama Allah. Takut nggak sempurna ikhlasnya. Kalau sedikit saja ikhlas nggak sempurna, nggak diterima pahala amal kita. Bagaimana nanti kalau kita haji? Udahlah, sholat ini nggak butuh keluar uang banyak. Kira-kira kita sholat ini butuh uang nggak? Nggak. Orang sholat ini cuma butuh tenaga, Pak. Waktu saja, waktu, tenaga. Allah ketika memerintahkan kita sholat nggak dibebankan dengan harus keluar uang untuk pergi sholat maghrib, enggak. Jalan kaki pun bisa, nggak mesti naik Honda keluar bensin. Saya pergi sholat keluar uang, apa? Naik Honda, ya udah jalan kaki. Oh nggak sanggup jalan kaki, naik sepeda. Kalau nggak mau keluar uang, beli sepeda, jangan beli Honda. Karena udah Honda naik bensin nanti kan, Pertamax nanti naik kan. Jadi nanti alasan nanti berangkat sholat keluar uang nanti. Beli sepeda saja, biar ibadah kita nggak mengeluarkan biaya. Jadi sholat nggak perlu keluar uang juga. Tapi kalau ibadah haji Bapak kumpul, apalagi yang jual tahu dan tempe, 30 tahun dia kumpul uang, dia sisih 15.000 satu hari. Mati uang tuh. Dapat 30, 15.000 mau hidup atau mati harus makan dengan 15.000. 30 tahun dia kasih undangan ke orang tetangga yang kaya di sampingnya. Terkejut tetangganya. Itu apa undangan ini? Undangan syukuran mau berangkat haji. Dari Pak Cok Pengan. Di mana dapat uang dia? Dia nggak tahu 30 tahun orang itu dia sisihkan 15.000. Dia matikan uang 15.000 itu. Karena niat azamnya, tekadnya kuat untuk berangkat haji ke Baitullah. Nah, ketika sampai di sana kemudian keikhlasannya tidak ada, maka rugi, percuma dia kumpulkan 30 tahun sampai ke tanah suci hanya dianggap tor saja. Hanya dianggap jalan-jalan. Hanya dianggap rihlah saja, tamasya saja. Nengok-nengok Ka'bah, jalan-jalan piknik, lihat gunung Jabal Uhud, Jabal Thur. Karena kenapa? Dia tidak mampu menjaga keikhlasan dalam beribadah. Makanya dalam sebuah riwayat itu dikatakan ada orang pada masa itu, seorang ulama besar. Dia bermimpi. Ini hanya motivasi saja, tidak bisa dijadikan sebagai hujah ya, tapi motivasi kita untuk berbuat ikhlas dalam beribadah. Ini seorang ulama ketika dia selesai dia berangkat haji dari Irak sampai di kota Mekah. Pada waktu pelaksanaan rukun haji yang kedua, wukuf di Arafah, dia tertidur. Pada malam setelah wukuf di Arafah dia tertidur. Di dalam tidurnya itu dia melihat 2 orang malaikat turun dari langit. 2 orang malaikat turun dari langit, kemudian yang satu bicara kepada yang lain. Kata satu malaikat, ini berapa orang jumlah jamaah haji tahun ini? Kata malaikat yang satu, 6.000 orang. Kemudian kata malaikat yang satu, dari 6.000 orang itu berapa banyak yang diterima amal hajinya? Berapa banyak yang diterima amal hajinya? Dijawab sama malaikat, tidak ada satupun yang diterima. Jadi Tuan Syekh yang mimpi ini terkejut, dia akhirnya terbangun terjaga. Tapi sebelumnya itu dia dapat jawaban. Dijawab sama satu malaikat. Dalam mimpi itu dibilang, lantas bagaimana orang-orang yang beribadah 6.000 orang ini kalau dia tidak ada ikhlas dan tidak mendapatkan pahala? Maka dijawab malaikat yang satu ini, mereka semuanya mendapatkan pahala haji berkat ada satu orang yang tidak berangkat haji. Ini kan lebih bingung nih. Kok orang yang haji 6.000 nggak diterima? Terus mereka mendapatkan pahala haji dikarenakan ada orang yang tidak berangkat haji. Bagaimana mungkin ada orang tidak haji tapi bisa mendapatkan pahala haji, dan hajinya menyebabkan 6.000 orang yang haji itu mendapatkan pahala haji? Kok bisa ceritanya seperti itu? Kata malaikat yang satu, ini satu orang ini kisahnya lain. Yang satu ulama ini kisahnya lain nih. Yang satu ini tidak berangkat haji tapi dia mendapat pahala haji, dan menyebabkan semua orang yang tadinya tidak pantas mendapatkan pahala haji karena ketidakikhlasan mereka, ketidaksempurnaan ibadah mereka, mendapatkan juga pahala haji berkat satu orang ini yang tidak berangkat haji. Diselidiki, ditanya. Dalam kisah itu diceritakan,
Orang yang tidak berangkat haji ini adalah sosok orang kaya di sebuah negeri di Irak. Orang kaya di negeri Irak ingin berangkat untuk naik haji tahun itu, tapi tidak jadi berangkat haji. Kenapa tidak jadi berangkat haji? Ternyata dia mensedekahkan apa namanya itu? Bukan orang kaya, orang susah. Dia sudah kumpulkan uangnya untuk berangkat haji bertahun-tahun, kemudian tidak jadi berangkat haji karena dia sedekahkan kepada seorang janda di samping rumahnya. Kenapa dia sedekahkan kepada orang janda di samping rumahnya? Karena si janda itu memiliki anak dan anak-anak itu tidak punya makanan apa-apa kecuali yang mereka makan itu adalah bangkai. Tetangganya makan bangkai. Ini seorang ibu janda tetangga yang bersebelahan dengan orang yang mau berangkat haji. Seorang ibu janda punya anak yatim. Di malam itu anak-anak ini kelaparan karena dari pagi tidak punya makanan. Lantas si ibu cari-carilah pinggir jalan, gak dapat makanan pun satupun yang dibuang-buang di pinggir-pinggir jalan atau di tong sampah. Yang ada bangkai, entah bangkai keledai atau bangkai kambing, yang jelas bangkai. Kemudian bangkai itu dibersihkanlah sama ibu janda itu yang punya anak yatim, kemudian dimasaklah. Sesudah dimasak dengan rempah yang khas, aromanya itu terbawa ke rumah si yang calon haji tetangganya sebelah, tercium sama dia. Karena penasaran dengan aroma tersebut, tetangganya datang mampir ke samping rumah janda miskin yang punya anak yatim tadi itu, dan dia bertanya, "Aduhai, bau harum sekali, apakah ini? Kira-kira bolehkah aku mencicipi?" Maka apa jawab tetangganya janda ini? "Ini haram untukmu, halal untukku." Terkejut Tuan Syekh ini menjawab, "Bagaimana mungkin? Kita kan sama Islam. Anda kan Muslim, saya Muslim. Kecuali Anda Nasrani, saya Muslim. Bagaimana kita bisa beda? Makanannya satu, kenapa haram untuk saya, halal untukmu?" Maka dia jawab, "Ini bangkai." "Kenapa kalian makan bangkai?" "Kami tidak punya apa-apa. Yang tidak ada makanan yang kami dapati. Anak-anak saya udah menjerit-jerit. Yang saya dapat cuma bangkai." Maka bangkai halal untuk dia. Karena kenapa? Ad-daruratu bihul mahzurah. Sesuatu dalam kondisi emergensi haram boleh dimakan. Sesuatu yang haram dibolehkan untuk dimakan biqadril hajat, menurut kadar kebutuhan. Kalau udah makan pahanya itu sudah halal, berarti jangan makan sampai kepala. Babi halal kan? Kapan? Ketika emergensi. Jadi kalau bapak-bapak pingin rasa babi, tunggu ketika jatuh dari pesawat di tengah padang pasir. Ya kalau tuh ada orang berdoa kira-kira seperti itu. "Ya Allah, nanti kalau naik pesawat, saya mau pesawat ini jatuh, nanti jatuh di tengah padang pasir, kemudian saya bisa rasa gimana rasanya, yaitu daging yang haram tuh." Jadi dari sini kemudian kita ambil kesimpulan bahwa orang tua ini kemudian dia pulang. Orang yang udah mau berangkat haji ini dia pulang. Kemudian dia ambillah uang yang sudah dia kumpulkan untuk dia berangkat haji di tahun itu. Dia datang ke rumah wanita janda yang punya anak yatim yang udah sekarat itu. Dia berkata begini, "Wahai ibu, inilah hajiku." Dia bilang, "Inilah hajiku. Ya Allah, saksikanlah. Inilah hajiku ya Allah, untukmu ya Allah." Maka sedekah dia, uang yang semestinya dia kumpulkan bertahun-tahun itu dengan keringat, dengan tidak mudah bagi dia untuk mengumpulkan uang untuk berangkat haji itu, dia batalkan keinginannya untuk berangkat haji itu karena melihat kemiskinan, kesulitan dari tetangganya tersebut. Sehingga dia mengatakan, "Ya Allah, inilah hajiku." Maka ini tidak berangkat haji, tetapi pahalanya mendapatkan pahala haji. Bahkan orang 6.000 yang tidak berangkat haji, yang semestinya tidak mendapatkan pahala haji, diberikan pahala haji oleh Allah Ta'ala berkat orang yang sedekah, yang tadinya berangkat haji tapi tidak berangkat, dikarenakan kepeduliannya kepada tetangganya. Jadi ini bentuk apa? Keikhlasan seseorang dalam beribadah. Jadi nilai ikhlas itu sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Maka kalau ada orang niat mencuri, kira-kira bapak-bapak kalau ada yang niat mencuri, niat membunuh, kira-kira dicatat pahala, dicatat dosa tidak? Nih kira-kira nih saya mau berniat membunuh orang nih. Membunuh yang tidak dibolehkan. Tidak ada alasan. Pokoknya saya mau kasih tunjuk jago lah bahwa saya ini adalah pembunuh hebat di kampung ini. Saya mau bunuh nih orang kaya nih. Nah, tapi kemudian saya tidak jadi membunuh. Kira-kira niat itu bernilai dosa enggak di sisi Allah?
tidak bernilai. Jadi orang berniat jahat tapi tidak melakukan niat kejahatannya itu, maka tidak dicatat dosa oleh Allah Ta'ala. Tapi orang berniat baik tapi perbuatan baik itu tidak sempat dikerjakannya, maka Allah Ta'ala mencatat itu sebagai satu pahala. Sehingga ada orang kemudian berkata, perbanyaklah niat meskipun tidak berbuat. Kenapa? Dengan berniat saja kita sudah dapat pahala. Bukan begitu juga. Nanti kalau ada seperti itu amalannya, berarti orang gak kerja-kerja sholat. Yang penting sudah niat. Yang penting udah niat sholat di rumah. Niat sholat apa? Sholat berjamaah. Tapi gak pernah datang berjamaah. Ya, kata Ustaz begitu. Yang penting nih niat. Orang yang tidak bisa mengerjakannya, bukan orang yang hanya berniat dan tidak mau berbuat. Itu maksud daripada perkataan tersebut. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hal yang paling utama di antara yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini adalah ibadah. Maka perhatikan niat ketika kita melakukan segala jenis apapun aktivitas kita. Yang politikus, main di politikus, itu niatnya lillahi ta'ala. Begitu juga orang yang orang yang sedang berjalan, niatnya karena Allah Ta'ala. Orang yang sedang mencangkul, niatnya karena Allah Ta'ala. Ibu-ibu yang sedang menyapu, niatnya karena Allah Ta'ala. Yang sedang cuci baju, niatnya karena Allah Ta'ala. Itu perlu untuk ditanamkan agar semua apapun aktivitas kita itu mengingat Allah Ta'ala. Nah, ini kembali lagi kepada bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Allah Ta'ala. Maka hal yang paling utama bagi kita adalah, ini ada 3. Disebutkan juga oleh Imam Nawawi, ada tingkatan ibadah manusia itu terbagi kepada 3 kelompok. Yang pertama, orang ibadah karena takut azab. Ya betul kan? Ada orang ibadah karena takut azab kubur, takut dia. Kalau sekarang kita nggak takut karena masih sehat. Ya kan? Karena kan kita tidak takut kan karena masih sehat. Coba bapak-bapak yang sudah pernah merasakan sakit jantung dan udah jantungnya itu betul-betul dipompa, yang pernah rasa asam lambung tinggi itu sakit. Nah, ingat-ingatnya mati aja itu. Itu takut betul tuh dengan siksa itu. Takut betul meninggal. Kenapa takut meninggal? Karena takut diazab, belum siap. Jadi ada orang beribadah karena takut. Nah, takut diazab di dalam kubur. Ada tetangga saya, tetangga saya nih. Itu waktu dia masih sehat, sopir dia, Kampung Rawa. Itu nggak ada peduli sama sekali dengan sholat, nggak peduli dengan pengajian sama sekali. Giliran suatu hari dia kena sakit. Tiba-tiba dia datang ke masjid di musala tanah ikut pengajian. Bingung saya lihat bapak ini tiba-tiba rajin di sini. Kemudian saya tanya, alhamdulillah dapat hidayah Pak. Iya Ustaz, kemarin sakit. Oh, kemarin sakit. Nah, itu sebenarnya peringatan, saya bilang Bang. Peringatan, Allah masih kasih kesempatan. Teguran itu lampu kuning. Nanti kalau udah lampu merah udah out tuh, nggak bisa lagi balik ke masjid, dia bilang. Artinya ketika kita sudah dikasih warning, bersyukur Allah masih punya rasa sayang kepada kita sehingga diingatkan sebelum ditarik nyawa sempat hadirlah pengajian. Nah, yang lucunya ketika dia udah diberikan kesembuhan, nggak balik-balik lagi ngaji, sholat jamaah nggak ada lagi. Karena kenapa? Udah sehat. Rasa takutnya itu sudah hilang. Yang celakanya ketika meninggal dunia, betul-betul dia tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Berarti dia tidak bersyukur dengan peringatan dari Allah. Bahkan orang sakit itu sebenarnya hidayah. Sakit itu hidayah. Maka kadang-kadang kalau orang sakit itu dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, saya syukur ya Allah. Kalau saya nggak sakit, saya kurang beribadah. Jadi dengan banyaknya sakit, saya akan sebut-sebut Allah terus. Betul tidak? Orang ketika sakit kan banyak meratib. Orang ketika dia sakit, susah, miskin, menderita, ada musibah, banyak dia ingat Allah Ta'ala. Itu sebagai di samping teguran, itu bentuk cinta Allah kepada kita selaku hambanya. Maka Nabi Ayyub alaihissalam itu doanya satu, dia gak pernah minta sembuh. Dia gak pernah. Nabi Ayyub tuh coba bayangkan tuh, kalau kita sakit sedikit saja minta doa kepada Allah, ya Allah pulihkan, sembuhkan saya, sehatkan saya, berikan hamba kekuatan ya Allah. Gak sabar kita dengan ujian. Nabi Ayyub gak begitu. Masya Allah, ini Nabi ya. Makanya derajat Nabi itu tinggi sekali. Manusia, tapi derajatnya, tingkat kesabarannya dalam beribadah luar biasa. Nabi Ayyub alaihissalam, apa yang nggak beliau miliki? Istri cantik,
Bukan satu, lebih dari satu. Anak-anak tampan-tampan, lucu-lucu, cantik-cantik, tampan-tampan. Ternaknya ratusan. Kemudian rumahnya luar biasa, cantik sekali. Semua masyarakat sayang dengannya karena dermawannya dia kepada masyarakat. Hartanya bukan untuk diri pribadi dan keluarga, tapi dibagi-bagi kepada masyarakat. Dan tidak kurang-kurang, bertambah terus hartanya. Sehingga semua orang senang dengan Nabi Ayub. Yang cemburu siapa? Iblis. Kata Iblis, ya Allah, ini hamba-Mu Ayub, ini dia bersyukur karena dia banyak nikmat. Oh, kamu nggak tahu Iblis, ini hambaku ini mau bagaimanapun keadaannya dia tetap bersyukur kepadaku Iblis. Oh, kalau begitu saya ingin. Kalau kamu nggak percaya, coba saja. Apa mau kamu? Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah. Saya minta kepadamu ya Allah. Bangkrutkan usahanya. Bangkrut usahanya. Ternaknya mati. Kena penyakit mati. Entah virus apa, ternak semua ternaknya mati. Nggak ada lagi ternak. Kemudian kebunnya kena hama. Rusak semua, perkebunannya hancur semuanya. Tidak ada hasil lagi dari perkebunannya. Yang terakhir, enggak juga, kata Iblis, belum cukup. Dia masih bersyukur ya Allah. Ini karena apa? Ya karena dia masih sehat. Ya karena dia masih sehat. Oh, kamu enggak juga percaya. Maunya apa? Kamu apa? Saya minta kepadamu ya Allah, berikan dia penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan orang jauh darinya. Nah, dikasihlah penyakit lepra, penyakit-penyakit kulit tuh, penyakit bau badan tuh. Ya. Ada yang menyebutkan itu kayak kusta begitu kan. Akhirnya kemudian Nabi Ayub menderitalah dengan penyakit tersebut atas izin Allah Ta'ala. Maka anak-anaknya pun akhirnya meninggal, istrinya yang cantik semuanya menghindar dan cerai dari beliau. Tinggal satu istrinya. Ya, istrinya yang satu ini kemudian setia, tapi setianya istri, akhirnya istri menjauh juga dengan suami. Tapi diperingat nanti besok nanti kalau saya sembuh, awas kamu ya. Istri yang terakhir. Ya, itu ancaman Nabi Ayub pada istri yang terakhir. Toh akhirnya Nabi Ayub pun diungsikan ke tempat lain karena di kampung orang nggak tahu, orang nggak mau lagi bergaul dengan Nabi Ayub karena udah bau dan takut tertular dengan penyakitnya. Di pengasingan itu, di tempat yang jauh dari istri yang dia sayang, anak-anaknya udah meninggal, tidak ada lagi keluarga yang mau mendekat, sahabat-sahabat dulu yang sayang, yang selalu bergaul, yang selalu dibantu oleh Nabi Ayub, satu pun tidak ada yang peduli dengan Nabi Ayub. Di tengah kesendirian itu apa minta Nabi Ayub kepada Allah Ta'ala? Nabi Ayub cuma minta, ya Allah, ini sedang sholat nih, ulat makan dagingnya nih. Daging-daging itu ada ulat jalan-jalan tuh, nggak dibunuh sama Nabi Ayub, dibiarin. Kenapa? Rezeki ulat. Rezeki Allah, saya ridho ya Allah, daging saya ini Allah dimakan ulat, rezeki dia ya Allah. Kalau kita mana ada? Ya, lalat aja, nyamuk aja, hisap darah kita sedikit, pam, udah marah kita sama nyamuk. Nggak kita sebut, ya Allah nggak apa-apa saya ridho Allah, nyamuk makan darah saya ya Allah, nggak ada kan? Nabi Ayub nggak ikhlas, itu artinya keikhlasan beliau itu luar biasa. Nih udah tahu ulat tuh makan dagingnya, kalau dia semakin banyak makan dagingnya habis tinggal tulang. Tapi doa yang dimunculkan Nabi Ayub alaihissalam di tengah kesulitan dan betul-betul sudah pada puncak ujiannya, hanya apa yang dia minta? Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, biarkan lisan ini masih utuh, ya, dan hati ini masih utuh. Karena kalau lisan ini juga dimakan oleh ulat ya Allah, dengan apa hamba berzikir? Kalau daging hati saya ini ya Allah dimakan juga oleh ulat ya Allah, bagaimana hamba mengingatmu ya Allah? Cuma tuh dia minta. Dia nggak minta sembuh. Coba bayangkan. Maka karena doanya yang luar biasa seperti itu, Allah Ta'ala balikkan keadaannya 180 derajat. Kalau bisa bukan 108, 200 derajat diputar balik. Sehingga Nabi Ayub dengan tiba-tiba atas kuasa Allah Ta'ala pulih seperti sedia kala, bahkan lebih sehat daripada sebelumnya, bahkan lebih tampan dan gagah daripada sebelum dia sakit dan menderita. Sehingga ketika dia berjalan ke pasar, ketemu sama istrinya kerja sama orang tukang roti. Tengoknya sama istrinya, dia belanja pura-pura, seolah dia nggak kenal itu istrinya. Dia bertanya, ini roti berapa? Kemudian istrinya pandang. Ini kayak saya kenal nih. Apa kenal? Memang saya suami kamu, kata istrinya. Nah sekarang kamu mau balik gak sama saya? Baru dia peluk suami. Abang, minta maaf abang, kemarin akhirnya saya juga tinggalkan engkau abang karena
Sudah begitu kondisi abang, saya nggak sanggup lagi bang, tapi saya minta maaf. Akhirnya balikan lagi dengan suami. Jadi ini kisah Nabi Ayub, bagaimana keikhlasan seseorang itu menjadi ujian, bahwa tingkatan keimanannya itu, derajatnya itu betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sakit itu pun nikmat. Susah itu pun nikmat. Miskin itu menjadi nikmat. Kesulitan itu pun menjadi nikmat. Musibah menjadi nikmat. Karena tidak ada segala sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan di alam ini, melainkan pasti ada kebaikan di dalamnya bagi orang-orang yang mau berfikir. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang paling utama untuk kita perhatikan di sini adalah perkara apakah hidup kita ini dipenuhi dengan ibadah atau selain daripada ibadah. Karena ada dua pekerjaan manusia, yang satu adat, yang satu ibadah. Yang adat itu tradisi, perbuatan-perbuatan, tapi tidak bernilai ibadah karena tidak diniatkan untuk mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Tapi banyak orang yang melakukan aktivitas di luar sholat, di luar puasa, di luar zakat, di luar haji, tapi setiap gerakan-gerakannya itu bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala karena diniatkan untuk mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Nah, kira-kira bapak-bapak ada yang mau bertanya enggak? Ini udah hampir 9:30, 1 jam lah. Ya silahkan. Kalau nggak mau nanya, saya nanya nanti. Silahkan bapak-bapak. Oh iya, sambil makan itu nikmat Allah juga. Yang sedekah biar dapat banyak pahala. Kalau nggak dimakan nanti kurang pahalanya yang sedekah. Ya Pak. Apa tuh? Saya makan juga nanti susah menjawab nih kalau makan nih. Ya, silakan. Ada hadis kalau masalah hadis kita ada cuma redaksinya aja saya terkadang. Ya. Ada yang begini. Karena sebelum mau tadi alim, wal alimuna diam illal amilun, wal amiluna mutamun dan disebutkan intinya tentang kekhusyukan tadi, tentang keikhlasan tadi. Ya. Jadi kan dibilang hadis itu sebenarnya manusia itu mati ya, kecuali orang yang berilmu. Iya. Orang yang berilmu ini tidur dia, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Iya. Nah, banyak orang yang mengamalkan ilmunya yang tertipu, kecuali orang yang ikhlas. Jadi pertanyaannya kan, ini kita kan dalam organisasi ini kan butuh keikhlasan dan ketulusan. Iya. Apalagi dalam majelis ilmu semacam itu. Nah, oleh sebab itu, bagaimana caranya untuk menyemangati saudara-saudara kita ini, kawan-kawan, adik-adik kita semua ini, supaya dia dalam pengajian ini khusyuk dan ikhlas itu. Coba Ustaz jelaskan. Ya, yang pertama begini ya. Untuk mengajak orang yang ahli maksiat itu untuk ibadah, tidak bisa serta-merta kita langsung putuskan dia dengan maksiatnya. Ada seorang anak laki-laki pemuda di masa Nabi datang ke Nabi, "Ya Nabi, saya sudah muslim. Apakah saya wajib sholat?" Kata Nabi, wajib sholat. Tapi saya tidak bisa melepaskan minuman keras Nabi. Itu minuman saya Nabi. Betul. Itu memang tradisi kita. Tapi nggak apa-apa. Kalau kamu belum bisa lepaskan daripada minuman keras, ya silahkan sholat. Pada waktu itu khamar sudah diqat'i, dah putus. Tidak ada lagi keraguan, hukum sudah pasti hukumnya haram. Jadi laki-laki ini karena diizinkan oleh Rasulullah, maka sholatlah dia pergi ke masjid dalam keadaan mabuk. Nah, ketika dia sholat dalam keadaan mabuk, pulang dia balik lagi ke Rasulullah. Dia bertanya kembali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kemarin saya sholat ya Rasulullah dalam keadaan mabuk, tapi saya tidak mengerti apa yang saya baca." Kalau begitu, kata Nabi, sholat tapi ketika azan berkumandang berhenti minum. Kalau tadi itu udah mau pergi sholat masih minum tuh. Ini kata Nabi, step yang kedua, kalau udah bukan azan ya, udah mau dekat dengan azan berkumandang berhenti minum. Kata Nabi, oh
Masih boleh berarti. Jadi masih boleh minum. Masih dikasih sama Nabi. Maka keesokan hari ini pemuda ini dia minum. Begitu sudah mau azan, berhenti dia. Dah berarti kan udah nggak separah kemarin kan? Pergi dia waktu sudah azan, masuk dia ke dalam masjid, sholat. Ketika dia sholat, dia bilang, saya belum khusyuk, kata. Pulang lagi dia jumpa dengan Nabi. Ya Nabi, kemarin saya sholat dan saya udah berusaha tidak minum di saat mau pergi, tapi sebelum pergi itu saya sudah berhenti. Maka kata Nabi, kalau begitu coba kamu 1 hari itu jangan minum. 1 hari itu jangan minum. Maka dia berhentilah dalam 1 hari itu. Ketika 1 hari itu dia tidak minum dan dia merasakan kelezatan dalam sholat, maka dia sampai kepada Nabi, dia kata, ya Nabi, alhamdulillah kemarin saya dapat khusyuk ya Nabi. Kata Nabi. Itu coba pertahankan, kata Nabi. Coba pertahankan. Ini kan model sistem terapi yang diterapkan oleh orang-orang non-muslim ketika mereka menerapi orang yang madat ganja. Saya pernah ngajar di tempat rehabilitasi narkoba di Banda Aceh, Bang. Saya bingung ketika masuk di situ. Ada anak pejabat di situ, udah kecanduan dengan sabu-sabu. Dijawab, saya bingung karena bagaimana saya mengajar orang ini supaya mereka mau ngaji. Dijelaskan sama pembimbing mereka di situ, Ustaz, itu anak pejabat Aceh Utara, Ustaz. Oh, terus kenapa dia? Kemarin ketika pertama kali dia masuk, kami kunci dia dalam kamar, dia benturkan kepalanya sendiri ke dalam di dinding kamarnya. Maka kami nggak kunci lagi. Jadi kalau dia masuk kamar itu, pacok yang ada di dalam pun kami buka. Karena dia kalau sakau tuh mau bunuh diri dia kalau nggak dapat tuh. Oh gitu. Jadi gimana caranya? Tetap kami kasih sabu ke dia. Jadi orang yang diterapi itu di panti rehabilitasi itu siap dengan sabu mereka. Jadi dosisnya tuh dikasih, tapi perlahan dikurangi. Akhirnya dia terbiasa. Akhirnya dia bisa lepas dari sabu. Jadi nggak bisa kita sekaligus hentikan tuh orang dari madat narkoba. Jadi sistem Nabi ketika Islam ini menurunkan sesuatu yang melarang yang menjadi adat tradisi kebudayaan pada waktu itu yang diharamkan oleh Allah tidak serta-merta diharamkan, tapi secara tadrij, step by step. Maka khamar demikian. Ya kan? Khamar minuman keras pun demikian. Tidak sekaligus larangan disindir itu amal setan, kemudian itu kotoran, itu tai setan. Akhirnya dilarang total, tidak boleh minum sama sekali. Jadi sistemnya seperti itu. Maka ketika seseorang dalam amal ibadahnya itu ada tingkatannya. Pertama, orang beribadah, kira-kira kalau ada orang beribadah itu dia mengharapkan surga atau takut neraka, bernilai pahala enggak di sisi Allah Ta'ala? Bernilai, cuma tingkatannya ya tingkatan orang baru sadar. Orang baru sadar tuh kalau kita suruh betul-betul ikhlas, bagaimana sanggup dia ikhlas 100%? Kalau kita paksa dia harus ikhlas 100%, mulai dari takbir dia ingat Allah, enggak ingat yang lain, enggak mau sholat dia besok. Berat sholat model begitu. Sanggup. Kalau begitu model sholat nggak sanggup gitu. Akhirnya kalau kita doktrin seperti itu, akhirnya orang nggak mau datang sholat. Makanya ada iming-iming dalam agama. Pertama ditakutkan dulu. Kalau nggak sholat, azab neraka, azab kubur. Maka dia takut kepada Allah Ta'ala. Jadi sholatnya pertama itu karena takut neraka, karena takut dia azab. Bernilai ke pahala, ada pahala. Yang penting khusyuk ingat Allah. Meskipun dia takut karena ada azab. Dan kedua, ketika dia sudah naik, sudah mengerti tentang Islam dan dia sudah mulai senang dalam beribadah kepada Allah Ta'ala iming-imingi lagi. Apa iming-imingnya? Allah Ta'ala janjikan, yaitu surga. Balasan bagi mereka yang ikhlas dalam beribadah, yakin dan sungguh-sungguh dalam beribadah, jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah berikan mereka surga yang di bawahnya mengalir, yaitu air sungai yang jernih. Atau bilang kolam-kolam renang lah. Rumah orang tuh kalau punya kolam renang itu kan orang kaya namanya. Itu dijanjiin gambarannya seperti itu. Maka termotivasi lagi dia beribadah karena ada keinginan Allah sudah menjanjikan hadiah bagi mereka yang akan beribadah. Tingkatan yang lebih tinggi ketika dia udah lagi mendalami yakin dalam beribadah dan semakin yakin dalam beribadah, maka Allah janjikan orang-orang yang seperti ini ibadahnya bukan karena itu lagi, tapi karena malu kepada Allah Ta'ala. Malu kenapa? Karena cobalah lihat, semuanya ini Allah Ta'ala kasih. Jari kita, mata kita, mulut kita, telinga kita,
semua anggota tubuh kita, yang di sekitar kita Allah juga kasih. Jadi semua ini karunia Allah. Lantas kita ini masa nggak bersyukur kepada Allah? Maka sampailah dia pada kedudukan yang paling tertinggi dalam ibadah. Dia ikhlas ibadah meskipun nggak dapat surga. Sehingga muncullah ungkapan Rabi'ah Adawiyah, ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku nggak pantas masuk Firdaus, tapi saya juga nggak mampu masuk neraka. No, kalau begitu tempat di antara dua tempat. Kalau bukan di neraka berarti bukan di surga. Di mana tuh? Tengah-tengah kan? Bukan, kan begitu. Itu menunjukkan ketawaduan seseorang hamba merasa tidak pantas untuk masuk dalam surga karena ibadahnya yang kurang, tidak sempurna ibadah kepada Allah. Inilah kan disinggung oleh Siti Aisyah ketika Rasul sholat dalam keadaan nggak berhenti sholat malam Rasulullah. Maka Aisyah ini orang yang paling ikhlas karena sering ditinggal di kasur sama Rasulullah. Karena istri-istri orang lain kan kalau dicuekin marah dia kan. Kenapa dicuekin? Udah nikah, kenapa nggak berhubungan malam-malam? Malah asik ibadah aja. Tapi Aisyah diuji. Ridha Aisyah, waktunya dipakai untuk ibadah oleh Rasulullah. Itu kan hak Aisyah. Tapi kata Rasulullah, Aisyah, apakah engkau ridha kalau aku pakai waktuku untukmu ini untuk Allah? Kata Aisyah, aku ridha ya Allah. Aku ridha ya Rasulullah. Karena Rasulullah beribadah sampai bengkak kakinya. Maka kalau kita banyak juga yang bengkak. Malam-malam kan rajin kita kan, sampai bengkak kaki. Tapi karena asam urat. Kalau Rasulullah capek beribadah karena sampai itulah bengkak kakinya. Ini jamaah, mungkin itulah tingkat-tingkat keikhlasan seseorang dalam beramal itu. Yaitu kita harus mengajak agar mereka jangan meninggalkan ibadah. Kalaupun belum sempurna ibadah, belum sempurna keikhlasan kita, maka akan tetap bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Maka syarat dalam sholat itu yang pertama menghadirkan hati, mengingat Allah sejak takbir. Kita mengatakan ketika kita berdiri itu kan kita angkat dua tangan kita. Ketika kita angkat dua tangan kita itu, telapak tangan kita ini yang kita hadapkan ke arah kiblat. Artinya apa nih? Bapak-bapak kalau ikut perang angkat dua tangan apa nih? Kalau angkat dua tangan kira-kira apa tandanya nih? Kalau kita dalam perang taslim, menyerah. Maka kalau orang menyerah kira-kira kalau orang bijaksana yang jadi lawan kita itu kita ditembak nggak tuh? Nggak ditembak, sayang dia. Oh, orang udah menyerah. Tapi kalau kita cuma satu tangan kira-kira ditembak nggak? Oh, masih mungkin ditembak karena dia nggak menghargai kita sebagai lawannya. Apalagi nggak angkat tangan, udah ditodong tapi nggak angkat tangan, ya pasti dibunuh, ditembak kita. Jadi ini menundukkan bahwa ketika seseorang dia mengangkat kedua tangannya ketika dia beribadah kepada Allah Ta'ala, semestinya dia udah pasrah kepada Allah. Pasrah kepada Allah Ta'ala artinya ya apapun yang Allah suruh dalam sholat ini akan saya kerjakan, saya akan tunduk, saya akan rukuk dan saya akan sujud, dan itu tidak saya lakukan kepada selain Allah. Ada orang rukuk nggak kepada selain Allah? Kalau orang mukmin nggak ada. Nggak ada orang sujud. Orang mukmin itu nggak pernah sujud kecuali kepada Allah Ta'ala. Karena yang pantas untuk disujud dan dirukuk hanya Allah Ta'ala. Maka itulah keagungan Allah Ta'ala nampak dalam ubudiyah seseorang hamba ketika mengerjakan sholat fardu 5 waktu. Maka itulah keindahan sholat 5 waktu tidak dimiliki dalam ibadah-ibadah orang-orang non-muslim. Maka orang-orang non-muslim tuh bingung melihat orang sholat. Bapak-bapak nanti pergi ke Eropa tuh, orang-orang muslim tuh kadang-kadang menonton. Saya pernah pergi Mesir, memang tuh ramai turis. Jadi turis tuh masuk ke dalam masjid. Kalau kita di Aceh kan masjid nggak boleh orang kafir masuk ke dalam masjid. Kalau di Mesir boleh. Karena beda penafsiran. Innamal musyrikuna najasun, itu ayat tuh. Orang-orang musyrik itu najis. Di Aceh memaknakan najis ini najis jasmani. Di Aceh memaknakan najis ini najis maknawi. Artinya apa? Akidahnya najis. Maka orang musyrik dilarang masuk ke dalam masjid. Tapi ulama-ulama di Al-Azhar memahami bahwa innamal musyrikuna najas artinya najis lahiriah. Orang yang ada darah, ada tai, ada nanah, ada muntah dilarang masuk masjid karena akan mengotori kesucian masjid. Maka orang bule boleh masuk. Jadi orang bule, orang-orang turis-turis masuk ke dalam masjid, tapi mereka disuruh tutup aurat. Yang laki pakai celana puntung itu dikasih pakai jalabiyah, tuh gamis panjang. Yang perempuan tidak berkerudung dikasih pakai tudung gitu. Jadi mereka menengok bagaimana orang muslim itu beribadah dalam masjid, dan itu menimbulkan decak kagum kepada mereka ketika melihat, oh begini cara orang sholat ini. Orang muslim itu satu bergerak semua ikut. Oh begini kepemimpinan di dalam Islam. Kan begitu. Dan coba bayangkan, itu kadang-kadang yang jadi imam itu tukang becak.
makmumnya jenderal di belakang. Nggak masuk akal. Kok bisa seperti itu dalam Islam? Kalau hierarki dalam kepemimpinan dunia, orang tukang becak nggak pantas berdiri di depan jenderal. Tukang becak. Kira-kira tukang becak ini kalau dia masuk di kantor apa namanya TNI itu, bisa nggak dia perintah jenderal? Nggak bisa. Tapi di salat tukang becak bisa perintah jenderal. Tukang becak. Karena kenapa? Posisinya imam. Kebetulan ini tukang becak alim, mengerti hukum, tahu hukum salat, fasih tajwidnya. Sedangkan jenderal ini kurang alim. Maka posisi tukang becak dia layak menjadi imam. Jadi di dalam ibadah salat ini semuanya sama. Mau kaya, mau miskin, mau tinggi jabatan, mau rendah jabatan, sama di dalam pandangan Allah Ta'ala ketika salat. Maka tidak ada itu istilah-istilah, oh yang kaya-kaya di depan, saf terdepan, yang miskin di belakang. Tidak ada, dalam Islam tidak seperti itu. Maka orang-orang mukmin itu semuanya sama dalam pandangan Allah. Ala inna akramakum indallahi atqakum. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Orang yang paling taat, paling takut kepada Allah Ta'ala. Itulah batasan, patokan orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kedudukan, tetapi rasa takut dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Itu Bang. Insyaallah Bang. Sebenarnya Abang ini udah ngerti, cuma dipancing saja supaya lebih cas lagi kan. Bang, kira-kira ada lagi yang lain? Ya, silakan Bang. Meninggalkan sholat, Meninggalkan sholat. ya, kan dosa besar kan? Iya. Ada ulama menghukumi juga bahkan kafir. Tidak meninggalkan sholat. Jadi kalau misalnya kita sakit berat kan, sengaja meninggalkan sholat karena sakit, mungkin Ustaz. Sama Ustaz. Orang yang sakit meninggalkan sholat. Nah, ini hukumnya kan ada ya. Bukan karena ada alasan unsur kesengajaan, tapi meninggalkannya itu dikarenakan faktor ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak mampu mengerjakan ibadah sholat. Cuma apapun ceritanya, sholat itu tetap wajib bagi dirinya. Sakit tidaklah menyebabkan gugur kewajiban sholat. Sakit tidak menyebabkan kewajiban sholat itu gugur, kecuali misalkan orang tua ini pikun, ya kan? Orang tua kita pikun. Ya, ketika apakah orang tua yang pikun itu sudah lansia itu wajib bagi mereka sholat? Ya kalau dia mau sholat, dia sholat, nggak menjadi beban. Kalau dia tinggalkan pun tidak menjadi dosa bagi orang tua yang lansia. Nah, bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat? Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat hukumnya ada terbagi dua. Ada dua pendapat. Yang satu pendapat Imam Abu Hanifah, yang satu pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama berarti di situ ada Hanafi, di situ ada Maliki, di situ ada Hambali. Yang berbeda di sini dalam hal ini hanya Imam Hanafi. Apa perbedaannya? Nah, di sini saya jelaskan sedikit ya. Hukmu tariki salat ittafaqal muslimun ala anna salata wajibatun ala kulli muslim baligh aqil tahir. Hukum meninggalkan salat itu sepakat para umat muslim, yaitu para ulamanya, bahwa salat itu wajib di atas setiap muslim yang baligh, yang berakal, yang suci. Artinya tidak dalam keadaan haid dan nifas, waladhi junun, tidak dalam keadaan gila, au ighma, atau dalam keadaan penyakit sakit ayan. Wahia atau epilepsi ya. Wahia ibadatun badaniyah. Itu adalah ibadah badan. La tuqbalu niyabah aslan. Tidak boleh solat digantikan oleh orang lain. Misalkan ibu enggak solat, diganti sama anak. Anak solat zuhur, habis itu solat zuhur lagi. Niatnya yang kedua untuk ibunya. Tidak ada badal. Fala yasihu ayusalli ahadun an ahad. Maka tidak sah orang yang lain mensolatkan orang yang lain yang masih hidup. Kalau orang mati udah boleh. Nah, kama la yasihu ayasuma ahadun an ahad. Sebagaimana juga puasa tidak boleh saling menggantikan orang lain kepada orang lain. Ibunya enggak puasa, digantiin puasanya oleh anak, enggak sah. Yang boleh badal itu hanya haji dan umrah. Ya, orang tua enggak haji karena faktor usia, faktor sakit, boleh digantikan sama anaknya asalkan anaknya udah pernah haji. Gitu.
Wa ajma'al muslimuna ala anna man jahida wujubas salat fa huwa kafir murtad. Dan sepakat para ulama umat muslim bahwa orang yang mengingkari kewajiban salat 5 waktu dihukumkan itu sebagai orang kafir dan murtad. Jadi kalau dia mengakui bahwa dia itu orang muslim, wajib bagi dia meyakini bahwa salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu hukumnya wajib. Kalau dia mengatakan tidak wajib, murtad. Jadi kafir sudah hukumnya. Jangankan 5 diakui tidak wajib, satu saja dia katakan tidak wajib, salat itu hanya wajib 4 waktu. Subuh enggak wajib ya karena malas dia mau salat subuh karena susah bangun. Akhirnya dia katakan subuh tidak wajib. Nah, itu sudah murtad hukumnya. Sedangkan tentang dalilnya itu thubut fardiyatiha bil adilatil qat'iyyah, tentang kefarduan salat fardu 5 waktu itu dipastikan dalilnya dengan dalil yang pasti dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma' sebagaimana akan dijelaskan. Di antara orang yang meninggalkan salat itu ada takasulan, ada malas, ada tahawunan, ada karena menganggap remeh meninggalkan salat. Fahuwa fasikun asin. Maka orang meninggalkan salat karena malas dan orang meninggalkan salat karena dia meremehkan. Meremehkan bagaimana ini? Dia dahulukan pekerjaan lain sehingga keluar waktu salat. Maka itu masuk dalam kelompok orang apa? Fasik, orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Illa ayyakuna qaribun ahda bil Islam, kecuali kalau dia baru masuk Islam. Dia tinggalkan salat kenapa? Karena malas. Dia tinggalkan salat kenapa? Karena menganggap sepele salat. Maka masuk dalam kelompok orang fasik? Tidak fasik. Kenapa? Karena dia baru masuk Islam. Aw lam yukhalitil muslimina, atau dia tidak pernah bergaul dengan orang-orang muslim, maddatan yuballighu fiha wujubus salat. Selama dia muallaf itu dia tidak pernah bergaul dengan umat muslim sehingga dia tidak mengetahui tentang kewajiban salat 5 waktu. Dan ini jarang sekali terjadi apalagi di Aceh. Wa tarkus salati mujibatun lil uqubatil ukhrawiyah wa dunyawiyah. Orang meninggalkan salat itu menyebabkan ada akibat hukuman yang ditimbulkan di akhirat dan dunia. Amal ukhrawiyah faliqaulihi ta'ala, adapun ukhrawiyah, dosa ukhrawi, balasannya adalah apa yang dikatakan Allah dalam surat Al-Mudaththir ayat 74, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian itu menjadi orang-orang ahli penduduk neraka sakar? Maka mereka menjawab, lam nakum minal musallin, kami tidak masuk dalam kelompok orang ahli salat ketika di dunia. Berarti mereka meninggalkan salat, maka di akhirat mereka dihukum masuk dalam neraka sakar. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, maka celaka neraka wel ditempatkan bagi orang-orang yang salat tetapi mereka tidak mengingat Allah sedetik pun dalam salatnya. Fa khalafa min ba'dihim khalafu adaa'us salata wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayyan. Maka akan datang di belakang mereka orang-orang yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan dicampakkan di tempat yang sia-sia atau tempat yang berbahaya yaitu neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah wa rasulih. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka sungguh dia lepas daripada tanggung jawab Allah dan Rasulnya. Jadi Allah Ta'ala tidak bertanggung jawab dan Nabi pun tidak bertanggung jawab dengan orang-orang yang mereka meninggalkan salat secara sengaja. Wa amma uqubatuhu dunyawiyah liman taraka kaslan wa tahawunan. Dan ini jawabannya. Dan adapun orang akibat yang ditimbulkan daripada meninggalkan salat karena malas dan karena menganggap remeh, maka hukumannya falaha anmatun indal fuqaha. Maka dalam hal ini ada beberapa poin di antara para ulama. Di antaranya faqala al-Hanafiyah, maka berkata oleh imam-imam atau ulama-ulama yang mengikut Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi mengatakan, tarikus salati takasulan fasikun. Orang yang meninggalkan salat karena malas itu dihukumi sebagai orang fasik ahli maksiat. Yuhbasu wa yudrab, dia harus ditangkap dan dipukul. Nah, ini hukuman nih. Ini hukuman nih. Orang yang meninggalkan salat karena malas harus ditangkap dan dipukul. Berarti polisi syariat berhak menangkapnya dan memukulnya. Berarti hukumannya apa? Dipukul. Alal madhab, berdasarkan pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Dorban bagaimana pukulannya? Dorban syadidan hatta yasilu minhu dam, dengan pukulan yang keras sehingga menyebabkan mengalirnya darah orang yang sengaja meninggalkan salat karena menganggap remeh tadi tersebut. Jadi pukul betul-betul pukul sampai keluar darah. Itu hukumannya. Hukuman yang menurut dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Ini dipraktekkan ini di Irak karena di sana ramai pengikut mazhab Abu Hanifah. Di Mesir ada juga tapi enggak terlalu ramai. Hatta kapan baru diberhenti hukuman itu, tidak diberikan lagi hukuman itu? Hatta yusolli wa yatuba, sampai dia mau solat dan mau tobat. Kalau dia udah mau solat, kalau dia bilang tobat, nggak mau lagi saya mau tinggalkan solat, nah udah berhenti. Jangan lagi ditahan, dibebaskan dia dan tidak lagi dihukum atau dipukul. Aw
au yamut fi sijni, atau biarin dia mati dalam penjara kalau nggak tobat. Jadi orang ini nggak dikeluarkan dalam penjara. Dalam hukum Islam tidak dikeluarkan dari tahanan sampai dia meninggal dunia. Berarti ini hukuman apa? Seumur hidup. Ini kita hukuman seumur hidup nih kalau orang ketangkap basah jual narkoba, ya kan? Atau membunuh, hukumannya seumur hidup. Kalau nggak hukuman mati, hukuman seumur hukuman seumur. Tapi orang meninggalkan sholat dalam Islam itu sengaja dia tinggalkan sholat dan nggak mau tobat, maka hukumannya juga adalah seumur hidup sampai meninggal di dalam penjara. Demikian juga sama dengan yang meninggalkan sholat, tariku shaumi Ramadan, orang yang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan, maka hukumannya sama berdasarkan mazhab Imam Abu Hanifah. Wala yuqtal, dan tidak boleh dibunuh hatta yajhad wujubaha. Tidak boleh dibunuh karena meninggalkan sholat kecuali dia mengingkari kewajiban sholat. Jadi kalau kita tanya, kenapa Anda meninggalkan sholat? Nggak wajib sholat. Tangkap terus kemudian bunuh dia. Jadi itu menurut hukum peradilan Islam, dibawa, ditangkap, kemudian diadili, ditanya sekali lagi, apakah betul engkau tidak mengakui sholat ini wajib? Tidak. Maka kisas. Dibunuh. Nah, jadi tidak boleh dibunuh kalau seandainya dia mengatakan sholat itu tetap wajib. Cuma kenapa tidak mau sholat? Disuruh sholat nggak mau tobat dia. Tetap tidak mau sholat. Nah, itu cuma hukumannya dipukul dan dipenjara sampai meninggal dan sampai dia tobat. Kemudian waqala al-a'immatul akharun, dan berkata oleh para imam yang lain, tariku sholati bila udhrin walau taraka sholatan wahidatan yustatabu thalathata ayyam kal murtad. Orang yang meninggalkan sholat tanpa ada uzur, meskipun satu kali dia meninggalkan sholat, maka dituntut bagi orang itu 3 hari untuk taubat. Jadi tidak langsung ditangkap dan dipukul seperti mazhab Abu Hanifah. Dikasih waktu 3 hari taubat. Jadi masih lumayan lah, ya, dikasih kesempatan hari. Ustatabu thalathata ayyam kal murtad, maka diberikan dia kesempatan tobat selama 3 hari, sama seperti orang murtad. Orang murtad dalam negeri yang diterapkan syariat Islam itu, kalau dia tidak keluar dari negeri itu 3 hari dia tidak tobat kembali ke dalam Islam, ditangkap dan dibunuh. Kisas. Berarti hukum pancung. Kalau sekarang zaman dah canggih, nggak pakai pancung, tapi pakai tembak, dor saja dari jauh. Maka ada tim eksekusi dari pihak kepolisian. Itu BRIMOB udah siap tuh. Memang tugasnya ada pasukan khusus untuk menembak orang yang akan dieksekusi karena hukuman mati. Itu. Jadi dalam Islam itu sudah disiapkan juga hal demikian bagi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Orang murtad sama hukumnya seperti orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu tanpa ada uzur, meninggalkan sholat tanpa ada uzur, meskipun hanya 1 kali, disuruh taubat 3 hari, tidak mau taubat, tidak mau sholat, maka sama seperti orang murtad. Maka apa hukumannya? Sesudah 3 hari tadi tidak juga dia bertobat. Wa illa qutila in lam yatub. Kalau dia tidak tobat, maka akan dibunuh dia kalau tidak bertobat. 3 hari diberikan kesempatan untuk mengerjakan ibadah sholat, tapi tidak mau juga dia mengerjakan ibadah sholat, maka wajib dia itu dibunuh. Artinya apa? Peradilan Islam menetapkan hukuman orang yang sudah diberikan kesempatan untuk taubat, untuk mengerjakan ibadah sholat, tapi dia tetap tidak mau mengerjakan ibadah sholat, maka hakim wajib memberikan keputusan, yaitu wajib dia diberikan hukuman mati. Nah, ini pendapat siapa? Ini 3 mazhab, baik Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi inilah perbedaannya. Ini jawaban tadi atas pertanyaan orang yang meninggalkan sholat. Tapi ini nggak diamalkan. Coba kalau diamalkan, rasanya penuh masjid. Ya bang, kalau diamalkan ini hukum betul-betul. Ini kan aja udah dikasih syariat Islam, tapi syariat Islam di sini kan masih apa ya? Syariat Islam. Nggak berani bang, nggak berani, betul penguasa kita nggak berani menerapkan hukum syariat Islam seperti ini bang. Ya namanya aja syariat Islam bang ya. Kalau betul-betul diterapkan saya rasa masjid penuh. Karena hukumannya bukan cilek-cilek. Polisi syariat itu betul-betul diberikan wewenang mereka untuk menangkap dan membawa ke pengadilan. Dan hakimnya betul-betul tegas dalam menerapkan hukuman kepada orang meninggalkan sholat. Nah sekarang di mana itu hukum itu sekarang di mana berlaku bang? Di Arab Saudi enggak juga saya tengok. Di Iran yang keras Syiahnya enggak juga.
hampir punah nih hukum nih. Karena nggak ada yang berani lagi untuk mengamalkan seperti ini. Karena orang rasa sayangnya tinggi sehingga ya Allah melanggar HAM lah, segala macam iba lah. Ya, padahal itu untuk keselamatan juga supaya umat Islam betul-betul melaksanakan ibadah kepada Allah. Sehingga orang betul-betul gentar ketika meninggalkan sholat 5 waktu. Demikian mungkin kajian kita pada malam ini, semoga memberikan keberkahan dan mohon maaf bila mana ada kekurangan. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan semua dosa-dosa kita. Kita tutup dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina al-mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah manfaat pada ilmu yang Kau ajarkan dan jadikanlah ilmu kami bermanfaat untuk diri kami dan keluarga kami birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadzal majlisa rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al hadzal majlisa hufratan min niran. Jadikanlah majlis ini ya Allah taman surga. Jangan jadikan majlis ini ya Allah sebagai tempat munculnya fitnah dan gunjingan. Rabbana taqabbal minna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala habibikal mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.